Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya ingin menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu berkiprah dalam pelayanan. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-25. Demikian dikatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara-saudara, tokoh yang akan saya sampaikan atau saya kemukakan dalam hal ini adalah Markus. Kata Injil berarti kabar baik. Kabar baik yang dipaparkan dalam awal suratnya sebagai penekanan yang penting bahwa Injil itu berkuasa mengubah hidup manusia. Berkuasa juga mengubah hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana kontribusi orang yang telah mengalami hidup baru? Kontribusi Markus sebagai orang yang telah diubahkan Injil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang latar belakang hidupnya. Sekelompok orang Kristen secara teratur bertemu di rumah ibunya di Yerusalem. Dalam bacaan di dalam pasal yang sama dan ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang yang berhimpun bersama-sama untuk berdoa. Saudara-saudara, Markus dikenal juga dengan nama Yohanes Markus. Disebut sebagai teman Paulus dan Barnabas pada awal pekerjaan misionaris mereka. Markus disapa dengan penuh kasih oleh Petrus di dalam suratan Petrus 1 pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Saudara-saudara, kita akan melihat lagi selain latar belakang daripada Markus, kita melihat fokus perhatiannya. Ia menyerahkan diri untuk melayani. Markus memberi respon nyata kepada panggilan Yesus Kristus. Ia bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hal-hal yang berkaitan erat dengan pengalaman yang telah mengubah hidupnya di dalam Kristus. Kemudian juga ia memahami dan mengerti Injil. Markus sebagai salah seorang yang memahami dengan jelas makna Injil dalam permulaan Injil Markus. Ia memaparkan betapa pentingnya Injil itu harus dipahami oleh orang-orang percaya. Baginya, Injil adalah pemaparan tentang karya Yesus Kristus, yakni pengajarannya, kesengsaraannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, itu saudara-saudara supaya kita dapat melihat sosok daripada Markus yang memahami tentang Injil dan mengerti. Kemudian kapasitas dalam melayani. Keterlibatan Markus dalam pelayanan ialah berkhotbah dan mengajar tentang kabar baik yang telah mengubahkan hidupnya sendiri. Sebagai orang yang telah diubahkan, membuat berita yang disampaikannya menjadi efektif dan disambut oleh orang-orang banyak. Saudara-saudara, kemudian juga kita akan melihat berikutnya, yaitu kontribusi dalam pelayanan.
Ia melayani bersama Paulus. Ia melayani bersama Paulus dan Barnabas dalam pekerjaan misionis yang pertama. Paulus menganggap Markus adalah seorang yang sangat penting bagi pelayanannya. Ia melayani bersama Barnabas. Markus sebagai kemenakan, Barnabas ikut melayani bersama-sama dengan Barnabas di Pulau Siprus. Markus sebagai pemimpin yang rela bekerja dalam tim supaya pelayanan Tuhan berkembang dan maju. Ia menulis Injil Markus. Ia memaparkan Yesus sebagai seorang tokoh yang manusiawi. Yesus pernah marah. Ia menderita secara fisik sehingga dianggap tidak cocok dengan kedudukannya sebagai anak Allah. Saudara-saudara, di Pulau Siprus, Markus menyaksikan adu kekuatan dan adu kuasa adikodrati. Injil diperhadapkan pada kekuatan gaib dari Bar Yesus atau Elimas, si tukang sihir. Markus melihat bahwa Injil berkuasa atas segala kuasa yang dibanggakan oleh manusia. Nah, ini saudara-saudara hal-hal yang kami sampaikan sebagai pengertian pemahaman tentang tokoh daripada Markus ini. Saya akan sampaikan kesimpulan apa yang saya beritakan. Pertama, Injil yang bersifat universal itu tetap relevan bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Injil mengubah hati manusia menjadi baru sehingga dimampukan mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, Injil berkuasa atas segala kuasa yang ada di dalam dunia. Karena itu hanya Yesus Kristuslah yang patut dibanggakan oleh kita. Ketiga, yang terakhir, setiap orang yang telah diubahkan, dipanggil untuk berkontribusi dalam pelayanan Tuhan, sekecil apapun, sumbangsih kita sangat penting bagi kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini, supaya kita mengingat panggilan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat menyadari bahwa kita telah diubahkan, bahwa kita telah menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita mau untuk berkontribusi dalam pelayanan, sehingga kehendak daripada Allah yang dinyatakan melalui kehidupan kita mempunyai dasar firman Allah, sehingga kita mau memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin berdoa bagi kita semua atau saudara dan saya pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami bersyukur karena kemurahan dan kasih daripada Allah yang Engkau nyatakan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa senantiasa agar apa yang menjadi teladan daripada tokoh yang kami sampaikan, yaitu Markus. Oleh sebab itu kami mau untuk mengambil teladan-teladan yang sangat berguna dalam kehidupan iman, dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu teladan daripada Markus ini penting untuk kami menerima dan mempelajari, untuk kami menindaklanjuti dalam perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami dimanapun berada, saudara yang menyaksikan atau mendengar berita firman Allah yang saya sampaikan ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, agar seluruh kehidupan mereka pun memuliakan Tuhan dan memberikan kesaksian bagi banyak orang, sehingga kontribusi yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Engkau memberkati mereka. Tuhan, pulihkan bagi yang sakit, jamah mereka menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bermasalah Tuhan beri jalan keluar sehingga mau memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih biarlah kami senantiasa mau terus bersekutu satu dengan yang lain untuk mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi sesama atau satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengalaskan semua doa kami ini. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Rohul Kudus mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.